Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita karena hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat melaksanakan tugas video pada mata kuliah agama Islam. Salawat berserta salam tidak lupanya kita bersalawat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, merupakan mahasiswa Universitas Jambi dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Maksud dan tujuan saya pada video kali ini ialah saya akan mempresentasikan atau menyampaikan suatu ilmu mengenai toharah. Apa itu toharah? Toharah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, membersihkan, atau bersuci. Secara bahasa, secara istilah, menurut syariat Islam merupakan kegiatan bersuci atau bersuci dari hadas dan najis agar sah melakukan suatu ibadah sebagaimana setelah ditentukan dalam syariat Islam. Baiklah, toharah terbagi dua. Yang pertama ialah toharah suci dari najis, yang kedua adalah toharah suci dari hadas. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya apa itu toharah dari najis dan apa itu toharah dari hadas. Toharah dari najis. Apa itu najis? Secara bahasa berarti kotoran, sesuatu yang tidak bersih atau sesuatu yang tidak suci. Secara istilah berarti kotoran yang terkena oleh seorang muslim sehingga ia diwajibkan untuk membersihkan diri dan mencuci apa yang terkena kotoran. Najis terbagi menjadi 3 macam, yang dimana setiap macam memiliki cara toharah atau mensucikannya masing-masing. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ini berupa air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun yang masih minum air susu ibunya, sehingga cara membersihkannya hanya dengan memercikkan air saja. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Najis ini dapat berupa darah, nanah, air muntah, air kencing, tahi, wadi, mazi, bangkai, dan cairan yang memabukkan. Sebelum dari itu, najis mutawasitah terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, ainiyah. Ainiyah adalah najis yang masih ada bau, rasa dan warnanya, sehingga cara membersihkannya ialah disiram dengan air sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Yang kedua, hikmiyah. Najis hikmiyah adalah najis yang tidak ada bau, warna, dan rasanya. Contohnya seperti air kencing kucing yang terkena kepada baju akan tetapi tidak memiliki warna, bau, dan rasanya. Akan tetapi kita tahu bahwa itu terkena kencing kucing. Dan cara membersihkannya hanya dengan disiram dengan air saja. Yang ketiga, najis mughalazah. Najis mughalazah ini berhubungan dengan sesuatu dengan babi dan anjing. Baik itu darahnya, kulitnya, semua dari babi dan anjing itu najis mughalazah. Dan cara membersihkannya adalah disiram dengan air sebanyak 7 kali dan membersihkannya dengan tanah yang suci. Apa itu tanah yang suci? Ialah tanah yang tidak pernah dipegang atau tanah yang tidak pernah dipijak. Contohnya tanah yang di dalam, tanah yang sangat dalam, tanah yang di dalamnya yang tidak pernah dipegang atau disentuh atau dipijak. Baiklah, selanjutnya pasti ada yang bertanya, bagaimana cara mensucikan baju dengan mesin cuci? Menurut Buya Yahya, beliau mengatakan caranya ialah masukkan baju-baju tersebut ke dalam mesin cuci tersebut, lalu datangkan airnya sehingga menggenang, sehingga menggenang mesin cuci tersebut. Lalu digoyang-goyangkan sedikit saja, lah itu sudah disebut dengan mensucikan. Akan tetapi jika kalian ingin menggunakan sabun, sebelum dari itu gunakan cara yang sebelum tadi dengan cara mengenakan baju tersebut. Jika sabun didahulukan, maka air tersebut tidak dapat disebut dengan mensucikan, hanya disebut membersihkan. Oleh karena itu, sebelum kita memasukkan sabun, kita harus menggenangkan air tersebut, lalu menggoyangkannya sedikit, lalu setelah itu cuci cara biasa kita mencucikannya. Masukkan sabun, masukkan doni, dan lain-lainnya. Begitulah menurut Buya Yahya. Selanjutnya,
Bersuci dari hadas atau taharah dari hadas. Hadas adalah suatu keadaan atau kejadian tidak sucinya seorang yang tidak dapat dilihat tetapi diwajibkan mensucikannya untuk sahnya ibadah. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil dapat berupa buang angin, buang air besar, buang air kecil dan keluarnya mazi. Dan cara taharah pada hadas kecil ialah dengan cara wudhu. Jika tidak ada air, dapat dengan cara tayamum. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar dapat berupa keluarnya air mani, berhubungan suami istri, haid dan nifas. Dan cara taharah pada hadas besar ialah dengan cara mandi wajib. Sebelumnya, saya telah menjelaskan cara bersuci atau taharah dari hadas kecil ialah dengan cara berwudu. Berikut ini akan saya sampaikan tata cara berwudu. Baiklah, tata cara berwudu yang akan saya sampaikan ialah sesuai dengan mazhab Syafi'i kerana negara kita iaitu Indonesia menggunakan atau menganut mazhab Syafi'i. Kita dalam beribadah tidak boleh mencampur aduk mazhab kita kecuali dalam bermuamalah atau kegiatan sehari-hari jika mazhab tersebut menyulitkan kita. Baiklah, langsung saja. Rukun wudu. Yang pertama, niat. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya, membasuh muka. Lalu membasuh kedua tangan dari ujung jari ke ujung siku. Lalu membasuh sebagian kepala atau menyapu rambut. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan tiga helai. Lalu membasuh kedua kaki. Lalu yang terakhir, tertib. Selanjutnya, sunnah wudu. Sunnah wudu ada banyak, di antaranya membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung. Pada membasuh lubang hidung ini, airnya dihirup. Selanjutnya, membasuh telinga luar dalam. Lalu semua yang dibasuh diulang sebanyak 3 kali. Lalu mendahulukan yang kanan, tidak berkata-kata saat wudu, menyela jenggot, menghadap kiblat. Lalu selanjutnya berdoa sesudah wudu. Doa sesudah wudu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hadas besar. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa cara bersuci atau taharah dari hadas besar ialah dengan cara mandi wajib. Berikut ialah tata cara mandi wajib. Yang pertama, disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian berniat. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, istinja, lalu membersihkan kelamin dan dubur dengan bersih. Lalu selanjutnya, mencuci telapak tangan hingga bersih, boleh menggunakan sabun. Lalu selanjutnya, berwudu. Pada berwudu ini boleh setelah mencuci telapak tangan hingga bersih dan juga boleh setelah akhir. Selanjutnya, menyiram kepala sebanyak 3 kali. Harus basah keseluruhannya. Harus kulit dari kepala kita ini harus basah seluruhnya, tidak tertinggal satu sela pun. Selanjutnya, menyiram seluruh badan. Didahulukan yang kanan sebanyak 3 kali. Lalu begitu pula yang kiri sebanyak 3 kali. Harus basah seluruhnya. Tidak boleh tinggal salah satu sela pun. Selanjutnya, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Selanjutnya, yang terakhir dari topik kita mengenai taharah kali ini ialah tentang istinja. Istinja adalah merupakan keluarnya kotoran melewati dubur dan kubur. Itu dapat berupa buang air kecil atau BAK dan BAB atau buang air besar. Cara istinja, alangkah baiknya menggunakan air, dibasuh hingga bersih. Tapi jika kalian tidak menemukan air, contohnya pada musim kemarau atau berada di hutan yang tidak dapat ditemukan air, maka diperbolehkan menggunakan batu, tanah, rumput, daun, kayu. Pada benda-benda tersebut haruslah benda yang belum pernah dipijak, dipegang ataupun dipakai.
Bella, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada topik saya ini yang mengenai tentang toharoh. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.